Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Andong Maha SPMAP yang berjudul Makna dan Nilai Pancasila. Di awal video, saya sudah membacakan teks Pancasila, dan seperti yang sudah kita ketahui bersama, Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama tadi ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Dan jika digabungkan kedua-duanya, panca dan sila berarti 5 dasar atau prinsip. Pancasila juga digunakan sebagai dasar dan juga ideologi negara. Pancasila sekaligus sebagai filosofis berbangsa maupun bernegara, sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan sangat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Makna Pancasila sebagai dasar negara tentunya harus dipahami setiap warga negara Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintah Indonesia, ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Istilah Pancasila diperkenalkan oleh Bung Karno saat sidang BPUPKI. Pancasila kemudian menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, semua orang harus bisa memahami dan mengimplementasikan makna Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia penjelasan pengertian dari Pancasila. Sekarang saya akan lanjut menjelaskan peran dan fungsi penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya adalah sebagai dasar negara. Pancasila merupakan fondasi yang kuat bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila membentuk karakter, etika, perilaku, dan norma yang menjadi acuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia. Keempat, sebagai kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila dapat membentuk dan membedakan kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila dapat menjadi alat pemersatu bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Begitu pentingnya peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saking pentingnya, Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sehingga kedudukannya sebagai dasar negara bersifat kuat dan tidak dapat diubah. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tersebut tercantum dalam 5 sila Pancasila. Nah teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui bersama peran dan fungsi yang penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang saya akan menjelaskan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah menghargai perbedaan agama dan menjunjung tinggi kerukunan umat beragama. Menjaga nama baik bangsa dan negara, tidak membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, dan kehidupan antar sesama. Melakukan demonstrasi secara damai, rasional, bertanggung jawab, serta memelihara ketertiban bersama. Dan yang terakhir, ada mengedepankan musyawarah,
terutama saat berorganisasi dalam forum, serta menghargai hasil musyawarah. Sejauh ini, saya sudah menjelaskan apa itu makna Pancasila, yang kedua, peran dan fungsi Pancasila, dan yang ketiga, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir ini, saya akan menjelaskan makna yang ada pada lambang Pancasila, serta penerapannya ke dalam setiap silanya. Sebagai fungsinya, sebagai pandangan hidup, Pancasila dibagi menjadi 5 sila yang harus diterapkannya oleh setiap masyarakat di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kelima sila tersebut beserta maknanya. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan. Dalam ini, tentu saja menyesuaikan dengan agama yang kita anut, serta kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Dengan begitu, pada sila ini juga memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat yang saling hidup berdampingan harus dapat saling menghormati satu sama lain antar umat beragama, agar terciptanya kesejahteraan dan kehidupan lingkungan yang tentram. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila kedua yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diminta untuk memiliki pemahaman dalam diri mengenai kesetaraan derajat pada setiap manusianya, sehingga kita dapat saling menyayangi dan menghargai satu sama lain antar individu. Selain itu, pada sila ini juga kita diajak untuk saling menjaga dan membantu satu sama lain, membela kebenaran serta keadilan yang ada, dan mampu saling bekerja sama dalam menciptakan kedamaian di lingkungan sekitar serta negara Indonesia secara keseluruhan. Dan yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan sila ketiga yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus selalu mengedepankan tujuan kesatuan, persatuan, serta kepentingan bagi negara bersama dibandingkan kepentingan sebagai individu masing-masing. Pada sila ketiga ini, juga kita diajak untuk memiliki sifat serta menjadi pribadi yang mau dan rela berkorban demi mencapai kemerdekaan negara Indonesia, menunjukkan rasa cinta pada bangsa Indonesia sebagai tanah air, serta memiliki kebanggaan terhadap negara Indonesia. Dan yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sila keempat yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginan yang bersifat pribadi dan selalu mengedepankan atau mengutamakan kepentingan bersama ataupun negara dalam mengambil sebuah keputusan di berbagai ruang lingkup, bagai pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Kita selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan yang harus diambil. Pada sila ini kita diajak untuk mengambil pilihan yang mengedepankan tujuan bersama serta menyelesaikan masalah yang ada dengan cara musyawarah maupun diskusi. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk dapat selalu bersikap dengan adil di segala aktivitas yang dilakukan dalam pengambilan keputusan yang harus disepakati bersama dengan melakukan gotong royong dan selain itu kita juga harus dapat memiliki keseimbangan antara hak serta kewajiban sebagai warga negara Indonesia dengan menghormati hak yang orang lain miliki dan tetap menjalankan kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan saya tentang Pancasila, maknanya, peran dan fungsi, perilaku nilai-nilai Pancasila, dan terakhir ada penjelasan tentang makna di 5 sila tersebut. Semoga dapat dimengerti, dipahami, dan diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Saya Putri, pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.